Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Teacher Anissa. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1 hidup rukun kelas 2, subtema 1 hidup rukun di rumah pembelajaran 2. Mari kita perhatikan gambar berikut. Nah, Mutiara membaca buku yang dibelikan oleh ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Nah, di situ ada gambar apa anak-anak? Ada gambar burung Garuda. Burung Garuda adalah burung yang mencerminkan keperkasaan, kekuatan, dan ketajaman. Nah, nanti di dalam burung Garuda itu ada perisainya ya anak-anak, ada gambar perisai. Nah, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Di dalam burung Garuda ada perisainya. Lihatlah perisainya. Ada di dalam ya, ada di tengah ya anak-anak ya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, di dalam tengah-tengahnya itu ada perisai ya sayang ya. Ada 5 lambang yang terdapat di dalam burung Garuda tersebut. Apa saja di situ? Ada apa? Ada gambar bintang. Ada gambar bintang yang di situ menunjukkan keyakinan pada agama kita. Ada gambar rantai, ada gambar pohon beringin, ada gambar kepala banteng, padi, dan kapas. Nah, Pancasila berasal dari 2 kata yaitu panca dan sila. Panca sendiri artinya 5. Ada 5 ya sayang ya, 5 lambang. Nah, sila artinya dasar atau aturan. Jadi kesimpulannya Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Nah, di situ ada 5 lambang ya anak-anak. Apa aja tadi? Ada bintang, pohon beringin, rantai, kepala banteng, padi, dan kapas. Nah, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Sedangkan lambang yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dilambangkan dengan banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan padi dan kapas. Nah, selanjutnya perhatikan di situ anak-anak sudah paham belum dengan kelima gambar tersebut? Nanti dipelajari ya, dipelajari di rumah kelima gambar tersebut, kelima lambang yang terdapat pada burung Garuda tersebut ya. Dihafalkan ya, biar nanti mudah ketika mengerjakan soal ya anak-anak. Oke anak-anak, selanjutnya teacher akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Perhatikan gambar selanjutnya. Nah, di situ di dalam gambar selanjutnya ada sila pertama. Sila pertama apa tadi anak-anak? Simbolnya bintang ya. Simbolnya bintang, yaitu layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sila yang kedua simbolnya rantai emas. Sila yang ketiga simbolnya pohon beringin. Sila yang keempat apa simbolnya? Simbolnya kepala banteng. Nah, selanjutnya di situ ada sila yang kelima, simbolnya padi dan kapas. Nah, perhatikan selanjutnya. Di situ kita akan membahas materi selanjutnya ya. Contoh penerapan sila pertama pada Pancasila. Ada apa saja sih di dalam sila pertama pada Pancasila? Ada penerapan apa yang terdapat pada sila pertama?
Ya, sila pertama itu diberi kebebasan untuk memeluk sebuah keyakinan atau agama. Ya, apa itu? Yaitu perhatikan gambar pertama, di situ ada gambar sedang sholat berjamaah, berarti dia agamanya apa? Beragama Islam. Di situ juga orang yang beragama Islam ketika mengawali makan dia berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Di situ juga ada gambar apa? Orang yang beragama Kristen mereka pergi ke gereja. Yang beragama Hindu, Buddha, nah di situ ada pergi ke pura. Yang beragama Hindu, yang beragama Buddha pergi ke kelenteng, ke pura ya, ke candi. Di Indonesia ada 6 agama. Ada apa aja? Yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, di dalam contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah, yaitu ada apa aja? Beribadah bersama keluarga, berdoa bersama keluarga, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan lain-lain. Nah, masih banyak ya contoh yang lainnya yang bisa kita terapkan dalam sila pertama. Seperti kita ketika mau mengawali sesuatu harus baca bismillah, dan setelah mengerjakan sesuatu baca alhamdulillah. Itu ya. Kenapa kok kita harus menerapkan seperti itu? Agar semua yang kita lakukan bermanfaat dan berpahala ya sayang, biar berkah ya. Nah, yang selanjutnya saat berdoa dan beribadah kita harus bersungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Tuhan. Kenapa kita harus berdoa dan bersungguh-sungguh ketika beribadah? Karena segala sesuatu yang kita lakukan agar bermanfaat. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa? Apa kalian masih ingat dengan kata ungkapan yang kita bahas kemarin ya anak-anak pada materi kemarin? Ungkapan apa sih? Ungkapan adalah gabungan kata yang membentuk arti baru atau yang membentuk kata baru ya. Masih ingat dengan ungkapan yang telah kita pelajari sebelumnya anak-anak? Kemarin kita telah mempelajari tentang ungkapan membanting tulang, ringan tangan, dan buah tangan. Masih ingat ya? Coba perhatikan percakapan pada halaman 12. Nah, cari ungkapan pada teks percakapan tersebut. Perhatikan ya. Nina, mengapa kamu tampak sedih, Adi? Kata Adi, aku takut tidur sendirian, Kak. Aku takut bermimpi buruk. Kata Nina, tidak apa-apa, Adi. Mimpi itu hanya bunga tidur. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Kamu pasti tidak akan takut lagi. Kata Adi, maukah kakak menemani aku sebelum tidur? Kata Nina, tentu saja, Adi. Adi, bisakah kakak membacakan buku cerita untukku? Kata Nina, buku cerita yang mana, Adi? Kata Adi, buku cerita tentang ayam yang rendah hati. Kata Nina, baiklah Di, nanti kakak bacakan ya. Kata Adi, terima kasih kak. Kata Nina, sama-sama. Nah, dari cerita di atas yang kita baca bersama-sama tadi pada halaman 12, adakah kata ungkapan atau kalimat ungkapan? Ada tidak? Nah, anak-anak coba perhatikan pada cerita tersebut. Kita lihat di situ ada kata ungkapan bunga tidur dan rendah hati. Nah, kemarin kita sudah membahas 3 ungkapan ya. Ungkapan apa aja? Tolong membanting tulang, ringan tangan, buah tangan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang 2 ungkapan tambahan lagi ya. Ada bunga tidur dan rendah hati. Apa sih artinya rendah hati itu? Rendah hati itu artinya tidak sombong ya. Sedangkan bunga tidur itu artinya mimpi. Nah, setelah kita pelajari 5 ungkapan tadi, tolong kalian ingat-ingat ya 5 ungkapan yang sudah kita pelajari sampai hari ini. Nah, contoh kalimat dengan ungkapan rendah hati, apa contohnya?
Tika itu anak yang rendah hati. Berarti artinya Tika itu anak yang tidak sombong. Ya, selanjutnya, walaupun Vio juara kelas, ia tetap rendah hati. Artinya apa? Walaupun Vio juara kelas, ia tetap tidak sombong. Ya, di situ tidak boleh sombong ya sayang ya. Contoh ungkapan dengan kata bunga tidur. Apa saja di situ? Di sini ada contohnya. Rizka tadi malam mengalami bunga tidur yang indah. Artinya, Rizka tadi malam mengalami mimpi yang indah. Selanjutnya, bunga tidurku semalam menjadi kenyataan. Artinya apa? Mimpiku semalam menjadi kenyataan. Nah, setelah kita mempelajari ungkapan tadi semuanya, coba anak-anak ingat-ingat lagi ya 5 ungkapan yang telah kita pelajari sampai hari ini. Jangan lupa ya. Selanjutnya, tolong kerjakan ayo berlatih pada halaman 14. Nanti dibantu oleh mamahnya di rumah ya sayang ya. Mungkin cukup sekian materi dari teacher. Banyak sekali kekurangan dari teacher. Teacher mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.